pengeluaran pada manusia dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu defekasi, pengeluaran sisa hasil pencernaan. Kemudian sekresi, pengeluaran masih berguna bagi tubuh, contohnya enzim dan hormon. Kemudian ekskresi adalah pengeluaran zat metabolisme yang tidak berguna bagi tubuh, keringat, urin, CO2, dan empedu. Zat sisa harus dikeluarkan dari tubuh sebab jika tidak dapat meracuni tubuh. Organ ekskresi terdiri dari ginjal, hati, kulit, dan paru-paru. Kita mulai dari ginjal. Manusia memiliki sepasang ginjal yang terletak di rongga perut bagian belakang, sebelah kiri dan kanan tulang belakang bagian pinggang. Adapun fungsi ginjal: 1. Menyaring darah, 2. Mengatur keseimbangan air, 3. Mengatur konsentrasi garam dalam darah. Struktur ginjal. Ya, yang pertama, bagian terluar dari ginjal disebut dengan korteks atau kulit ginjal. Di dalamnya ada kapsula Bowman dan glomerulus. Kemudian yang kedua adalah medula atau sumsum ginjal yang terdiri dari tubulus. Bagian yang ketiga adalah pelvis atau rongga ginjal yang berfungsi untuk menampung urin sementara. Kemudian selanjutnya ada arteri, kemudian vena adalah pembuluh darah yang terhubung dengan ginjal, dan yang terakhir adalah ureter, saluran kencing. Struktur ginjal. Jika ginjal diambil penampangnya kemudian dilihat secara seksama, maka bagian dalamnya akan terlihat seperti gambar sebelah kanan. Struktur terkecil penyusun ginjal disebut dengan nefron, di mana di dalam nefron terdapat glomerulus dan tubulus. Selanjutnya adalah proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, filtrasi, 2. reabsorpsi, 3. augmentasi. Bagaimana prosesnya? Mari kita simak bersama. Pertama, filtrasi adalah penyaringan darah. Terjadi di glomerulus dan pada akhirnya menghasilkan urin primer. Reabsorpsi adalah proses penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna. Terjadi di tubulus contortus proximal dan akhirnya menghasilkan urin sekunder. Selanjutnya yaitu augmentasi, adalah proses penambahan zat sisa. Apa saja zat sisa itu? Obat-obatan, vitamin, dan empedu. Terjadi di tubulus contortus distal dan inilah yang menghasilkan urin sesungguhnya. Urin sesungguhnya akan dibawa menuju tubulus collectivus dan selanjutnya ke kandung kemih. Gangguan pada ginjal. Ginjal dapat mengalami beberapa gangguan, di antaranya albuminuria, di mana urin banyak mengandung albumin. Kemudian batu ginjal, jadi ginjalnya tersumbat oleh zat tertentu. Kemudian diabetes mellitus, kadar gula darah melebihi normal. Kemudian nefritis, radang pada nefron. Diabetes insipidus ditandai dengan meningkatnya urin. Hati merupakan kelenjar terbesar di dalam tubuh, terletak di rongga perut sebelah kanan, tepatnya di bawah diafragma. Fungsi hati. Hati berperan sangat penting bagi manusia. Di antara fungsi hati adalah 1. Menawarkan racun, menyimpan gula dalam bentuk glikogen, mengatur kadar gula darah, tempat pembentukan urea, membentuk vitamin A, pembentukan fibrinogen, dan protrombin. Penyakit yang mungkin menyerang organ hati. 1. Hepatitis, ditandai dengan perubahan warna kulit dan mata menjadi kuning. Yang kedua adalah sirosis. Penyebabnya adalah terbentuknya jaringan parut di hati. Gejalanya berupa kelelahan, lemah, mual,
kehilangan selera makan. Manusia memiliki sepasang paru-paru yang terletak di rongga dada. Paru-paru berfungsi sebagai organ pernafasan, yaitu menghirup oksigen dan mengeluarkan CO2 dan uap air. Adapun penyakit yang menyerang paru-paru diantaranya adalah bronkitis, tuberkulosis, pneumonia, difteri, asma, dan emfisema. Dibagi menjadi 3 lapisan utama, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur kulit. Kulit terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada rambut, lapisan tanduk, lapisan malpighi, saraf, lapisan lemak, pembuluh darah. Fungsi kulit diantaranya adalah 1. Kulit berfungsi untuk mengeluarkan keringat. 2. Melindungi bagian dalam tubuh. 3. Mengatur suhu tubuh. Dan yang keempat, menerima rangsang dari luar. Beberapa penyakit yang menyerang kulit diantaranya ada biang keringat, jerawat, dan eksim.